Baik, pemirsa, teman-teman di rumah, itu tadi di segmen yang pertama kita sudah mengupas beberapa tentang penegakan hukum oleh Profesor Santiago. Dan kita akan lanjutkan, kita dalami di segmen yang kedua ini. Prof, rancangan undang-undang KUHP hingga saat ini belum juga disahkan, betul Prof? Bagaimana itu caranya agar segera disahkan, Prof? Ya, saya juga gimana ya, sejak waktu saya kuliah saja tahun 1988 itu sudah guru saya mengatakan ya Pak Prof Muladi gitu ya, bahwa kita akan membuat kitab undang hukum pidana Indonesia gitu ya. Indonesia. Ya. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak disahkan juga atau belum disahkan juga karena banyak talik ukur lah di sana ya, banyak pasal-pasal yang katanya tidak sesuai dengan hukum Indonesia, katanya ada pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia dan seterusnya, talik ukur dan seterusnya ini terjadi ya. Bahkan kita bisa bayangkan ya, KUHP kita itu adalah peninggalan Belanda. Sedangkan di Belanda sendiri KUHP-nya sudah nggak dipakai. Bisa kita bayangkan orang yang membuat sudah tidak make. Malah yang make adalah kita ini. Maka perlulah yang harusnya direvisi, diamandemen kepada supaya kita mempunyai undang-undang ya pidana yang menjiwai, yang sesuai dengan norma, culture ya, kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga kita akan lihat supaya masyarakat Indonesia ini ya menjalani kitab undang pidana itu dengan baik gitu ya. Tidak, kalau bisa kitab KUHP kita itu benar-benar dipakai gitu ya, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana ya. Saya sangat senang sebenarnya undang-undang itu apapun sebenarnya nggak perlu kalau masyarakatnya itu tertib, masyarakatnya benar-benar patuh dan taat, masyarakatnya adalah hormat menghormati dan seterusnya. Tapi karena masyarakat adalah manusia itu yang susah diatur, maka perlu peraturan perundang-undangan. Salah satunya bagaimana untuk membatasi kegiatan supaya tidak melanggar pidana, maka dibuat KUHP ini supaya masyarakat itu tidak melanggar hukum khususnya pidana. Tetapi sampai sekarang ini belum diselesaikan ya. Tarik urut ya, nggak ngerti gitu ya, apa sebenarnya yang ingin disajikan pada akhirnya kalau KUHP ini tidak segera diundangkan ya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak pas, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, cobalah urun rembuk ya, akademisi, masyarakat ya, penegak hukum dan lain sebagainya untuk merumuskan ya KUHP itu menjadi produk yang benar-benar bisa dipergunakan di Indonesia. Jadi saran saya memang segeralah kita mempunyai undang-undang ya yang bisa kita pergunakan. Karena kan undang-undang yang lama itu kan diciptakan aja tahun berapa ya? Sudah 1900 sekian. Sekarang udah tahun 2000. Jauh sekali. Masa lampau dengan masa sekarang kan manusia juga berbeda, cara pandangnya juga berbeda ya. Nah, inilah seperti harus kita segerakan ya KUHP ini untuk segera diundangkan ya. Menurut Profesor apakah apa sih penyebabnya kira-kira? Lama ya, sekali. Ya, misalkan beberapa pasal yang kemarin ramai dikritisi, misalkan pemerintah soal unggas gitu ya, gitu ya. Unggas itu kenapa dimasukkan pasal? Ya, kalau kita orang di kota besar, iya mengatakan, tapi bisa dibayangkan ini di daerah sering terjadi, Mas. Ya seorang polisi menghukum mempidanakan seorang itu pasalnya ada dia punya hewan piaraan, misalkan kambing ya, kambingnya dilepas ya, lepas makan tanaman di tetangganya marah ngamuk, akhirnya saling. Nah, ini kan perlu diatur pasalnya. Ya, tapi kalau teman-teman di Jakarta ya karena nggak punya kambing ya nggak ada masalah kan gitu kan. Lalu misalkan mengenai privacy gitu kan,
kenapa sih pemerintah kok ngurusin tentang privacy gitu kan? Loh, apa iya kita boleh membolehkan orang kumpul kebo gitu kan? Kan Iya. enggak lah ya. Misalkan ada lagi pasal penghinaan kepada presiden. Loh, apa iya presiden tuh, kalau saya begini, siapapun sebenarnya kalau orang dihina-hina kan juga marah gitu kan. Ah, ini presiden gitu kan sebagai simbol negara, kenapa pasalnya dimasukkan sebagai begitu kan? Jadi itulah debat-debat yang terjadi, sebagiannya adalah seperti itu. Lalu misalkan ada pasal mengenai santet misalkan, kenapa harus dimasukkan? Loh, santet itu sebenarnya antara ada dan tiada, Mas. Ya kita antara percaya dan nggak percaya. Ternyata santet itu ada, ya. Nah, siapa yang dihukum gitu kan? Kalau tidak ada dalam hukum pidana kan tidak ada suatu orang dihukum itu kalau tidak melakukan perbuatan hukumnya. Nah, bagaimana dia akan dihukum kalau tidak ada peraturan atau pasal yang mengaturnya? Seperti itu. Makanya dia harus diatur gitu ya. Nah, jadi memang debat-debat ini sering muncul di kita ya, tidak, titik temunya itu tidak pernah ketemu ya. Tapi saya pikir semuanya bisa lah titik temu, undang masyarakat, undang akademisi, undang pengguna, undang penegak hukum dan lain sebagainya, menyimpulkan duduk bareng. Yang kurang ini sebenarnya dalam masalah sosialisasinya, dalam merumuskannya itu tidak melibatkan tiba-tiba besok akan disahkan. Itu yang sering terjadi gitu ya. Lalu DPR-nya juga berkelit, oh kami sudah umumkan, kami sudah terbuka, kami sudah mengundang dan sebagainya. Hanya itu saja. Tapi kalau benar-benar kita yakini duduk bersama, saya yakin cair kok mengenai hal ini. Undang-undang apapun gitu kan. Jangan kita selalu di di ujungnya saja. Besok akan disahkan, masyarakat belum tahu sehingga demonstrasi gitu. Itu yang terjadi. Iya. Ini juga disampaikan kawan profesor Anda juga, ini Profesor Dr. Edward Omar Sarif Harits atau yang akrab disebut Edi Harits. Wamen ini ya, Wamen Hukum dan HAM ya. Beliau juga mengatakan selama 76 tahun Indonesia menggunakan hukum yang tidak pasti, karena selama ini proses peradilan di Indonesia tidak merujuk kepada KUHP yang disahkan oleh. Bagaimana menurut Profesor Santiago itu? Memang lama ya, Pak? Iya, saya sangat setuju karena memang KUHP itu peninggalan Belanda gitu ya. Yang di negaranya sendiri aja sudah nggak dipakai. Kita masih pakai produk lama, kita pakai sampai sekarang. Sekarang ini sudah zamannya zaman now, sudah zaman 4.0 malah gitu ya. Nah, bagaimana kita menciptakan undang-undang itu yang sekarang yang kekinian, nggak lagi yang lama. Pasti kan masyarakatnya juga berbeda, Mas, gitu kan. Nah, jadi memang saya mendorong sekali supaya KUHP kita ini ya segera disahkan ya. Nah, bagaimana untuk disahkan itu dapat diterima masyarakat dengan baik? Libatkan masyarakat dalam pembahasannya. Undang akademisi, undang mahasiswa, ya, undang pihak-pihak yang ingin mewujudkan KUHP kita ini supaya dapat dipergunakan di Indonesia. Saya pikir begitu, Mas. Akselerasi untuk bidang pembangunan bidang hukum itu memang harus didorong sekuat mungkin ya, Prof ya, termasuk untuk penegakan hukum masalah ini KUHP itu juga harus segera didorong secepatnya gitu ya, Prof. Ya. Prof, melalui proses peradilan selama ini penegak hukum dan berbagai pihak yang mengalami permasalahan hukum pidana, perdata dan di peradilan tata usaha negara telah terjadi banyak kasus yang diputus oleh majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan karena ada pasal-pasal yang kontroversi dan kasus-kasus yang belum diatur dalam KUHP. Sehingga sangat diperlukan pasal-pasal yang konsisten untuk ditetapkan dalam RUU Pembaharuan Hukum. Bagaimana menurut pendapat Profesor Santiago? Ya, saya pikir pembaruan hukum itu sangat diperlukan, Mas, karena supaya dalam penegakan hukumnya itu bisa berjalan baik dan lancar, gitu ya.
Karena jangan sampai satu orang itu dihukum karena tidak ada pasal yang mengaturnya. Bisa dibayangkan, seseorang dihukum karena tidak ada pasal yang mengaturnya. Tapi sebenarnya dalam undang-undang kehakiman, ya, adanya Rex finding, adanya penemuan hukum oleh hakim. Jadi hakim boleh melakukan penemuan hukum, ya, karena hakim mempunyai keyakinan, ya, bagaimana untuk memutuskan satu perkara berdasarkan keyakinannya, makanya dia lakukan penemuan hukum, ya. Nah, tetapi kan bisa kita bayangkan, ya, kalau memang itu terus dilakukan oleh hakim tanpa ada suatu pasal atau undang-undang yang jelas, akan menjadi masalah. Karena keyakinan hakim itu akan berbeda, ya, antara hakim yang satu dengan hakim yang satu lagi kan masih beda, namanya keyakinan, ya, dalam memutuskan perkara. Tapi kalau sudah ada pasalnya atau undang-undang yang mengaturnya, paling tidak hakim sudah dalam memutuskan perkaranya itu akan konsisten, ya. Bisa hakim yang di Jakarta dengan hakim yang di luar Jakarta, kalau ada case yang sama, dalam memutuskan hukumannya pun pasti akan sama, ya. Jumlah hukumannya juga akan sama. Misalkan ada denda, dendanya mungkin juga akan sama. Nah, tapi kalau tidak ada itu, ya susah, kan tidak ada yang mengaturnya. Kalau tidak ada yang mengaturnya kan suka-suka hakimnya aja nanti, jangan-jangan gitu, ya, keyakinan ya. Nah, itu yang repot, Pak. Jadi sekali lagi saya senang sekali kalau memang KUHP kita segera disahkan oleh DPR. Nah, baik. Dengan adanya permasalahan berbagai kasus yang diputus belum memenuhi rasa keadilan tersebut, karena pasal-pasal yang kontroversi dan belum diatur dalam KUHP, apakah Prof berencana untuk mendata seluruhnya, kemudian diusulkan ke dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara yang baru, Prof? Ya, contohnya gini, kalau perdata, ya, perdata itu kita masih pakai BW, ya, Burgerlijk Wetboek itu juga 1.800 sekian malah, ya. Belum juga kita mempunyai kitab undang mengatur tentang keperdataan di Indonesia. Lalu juga saya lihat lagi teman-teman dari Asosiasi Pengajar Hukum Perdata juga sudah memasukkan naskah akademiknya, ya, untuk membuat undang-undang mengenai keperdataan. Saya pikir memang kita banyak produk-produk yang harus kita melakukan pembaruan hukum, ya, baik itu secara pidana, perdata maupun administrasi. Kenapa? Karena kan namanya manusia itu setiap tahun pasti berubah, berkembang, baik secara tingkah lakunya, baik secara pemikirannya dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu harus diatur. Kalau tidak diatur akan jadi masalah kita, ya. Jangan sampai kita suatu peraturan perundang-undangan itu tidak siap dalam menghadapi perkembangan manusia yang begitu cepat, apalagi ditunjang teknologi informasi yang tidak ada batas antar ruang dan waktu. Bisa kita bayangkan sekarang dengan teknologi informasi saat ini, ya, apakah dengan teknologi ini tindak pidana itu makin berkurang? Tidak, makin meningkat. Bisa kita bayangkan orang dulu, ya, melakukan tindak pidana misalkan dengan secara fisik, sekarang non fisik, ya. Kita membuat tulisan yang tidak berkenan kepada orang lain, orang yang tidak suka dilaporkan. Apabila memenuhi unsur-unsurnya, maka seorang itu bisa disangkakan atau bisa terpidana. Jadi tidak lagi dengan secara fisik, bahkan secara non fisik saja orang bisa melakukan kejahatan hukum. Baik itu kegiatan yang lainnya. Nah, oleh karena itu perlulah suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia itu. Karena jujur saja, yang namanya manusia itu susah diatur. Bahkan diri kita sendiri aja kadang-kadang nggak mau diatur. Ya, nah, inilah. Jadi memang sekali lagi kita harus segera melakukan pembaruan hukum, ya, di bidang apapun supaya masyarakat sekali lagi sebagai nanti penggunanya merasa aman, nyaman, tertib dan lain sebagainya. Baik, Prof, kita akan coba melihat ini di live chat. Fitur live chat itu pemirsa teman-teman di rumah sudah
ada beberapa yang menanyakan ya. Prof. Santiago bersedia menjawab. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan info dari The President Center. Saya akan membacakan sebentar. Seperti yang telah diberitakan di media bahwa Ketua Presidium The President Center, Edi Irwani Didit Mahaswara pada bulan Desember 1912 pernah melakukan gugatan terhadap pemerintah Malaysia dan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin agar minta maaf kepada bangsa Indonesia karena telah menghina dan mencemarkan nama Presiden RI ketiga dengan menyebutkan bahwa Presiden B.J. Habibie adalah the dog of imperialism atau anjing imperialisme dan pengkhianat bangsa. Walaupun dalam persidangan terjadi hambatan karena belum adanya perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan gugatan dan persidangan terhadap pelaku tindak pidana di negara lain yang dilakukan oleh pihak kejaksanaan, pengadilan, dan Kementerian Luar Negeri di Indonesia, namun akhirnya atas gugatan The President Center tersebut, pihak pemerintah Malaysia telah mendesak agar Zainuddin Maidin meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Info kilas balik sejarah yang terdahulu ya, Prof. Prof, kita bacakan ini ada pertanyaan dari teman di live chat. Ada ini dari Mas Danu Aguslan. Selamat malam Prof dan Pak Gadut. Selamat malam. Sukses selalu. Kita sama-sama tahu bahwa banyak yang ditangkap karena undang-undang ITE yang bersifat karet. Padahal kita negara demokrasi yang lazim dalam mengkoreksi dan mengkritisi pemerintah. Kira-kira solusi seperti apa yang dibutuhkan agar bangsa tetap boleh bersuara, mengkritisi dan mengkoreksi kinerja pemerintah tanpa takut dibayangi undang-undang ITE? Ini pertanyaan bagus sekali, Prof. Silakan, Prof. Iya, kritik boleh, ya. Itu untuk membangun. Apalagi kalau kritik lalu memberikan solusinya, itu lebih baik, sangat baik. Tapi kalau mengkritik bukannya untuk membangun, tapi untuk mencaci maki atau untuk menjelek-jelekan atau menghina-hina, itu ya nggak boleh dong. Itu ya nggak boleh. Apapun ceritanya, ya. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Kita sudah membanding-bandingkan misalkan, ya, kita menjelek-jelekan misalkan. Sekarang misalkan kepala negara kita kritik, ya oke lah, setuju saya. Tapi kalau kepala negara tiba-tiba mukanya dikasih apa tanduk gitu kan, saya pikir marah kan. Jangankan negara, kita sebagai anaknya pun juga akan marah gitu kan. Nah, misalkan kayak gitu. Lalu misalkan sudah berbicara mengenai agama gitu kan, yang seperti kemarin siapa namanya tuh si Muhammad Kece itu kan nggak boleh juga, janganlah. Artinya kalau yang membangun misalkan, Presiden Jokowi, bagaimana penegakan hukum yang baik supaya Anda jangan tebang pilih, ya carilah penegak hukum yang berkualitas dan seterusnya. Ya, caranya adalah merekrut tenaga-tenaga penegak hukum itu adalah yang A, B, C, D dan seterusnya. Saya pikir itu bagus banget. Tapi kalau kita menghina, marah lah. Jangankan presiden, saya pun kalau dihina juga marah juga. Orang saya kan gitu ya. Nah, jadi undang-undang ITE itu sebenarnya untuk mengatur orang jangan berperilaku yang baik. Boleh bebas, ya. Karena banyak saya sering dengar komentar itu kecepatan otak sama kecepatan jempol itu lebih cepat kecepatan jempol. Jadi begitu sudah diketik desain, oh ya baru keinget ya, oh salah ya gitu kan. Nah, masalahnya kalau di digital ini kan sudah dihapus itu bisa dilihat rekam digitalnya. Berbeda dengan yang lain. Nah, ini kelebihannya digital itu kita sudah delete tapi belum tentu yang di sana itu di-delete. Ya. Sudah bilang nanti jangan di-share kemana-mana ya, belum tentu di-share kemana-mana karena antara pemikirannya dengan jempolnya itu ternyata lebih cepat jempolnya gitu. Nah,
saya pikir ya memang dalam alam keterbukaan seperti ini kita juga harus berprinsip ya berperilaku kehati-hatian gitu ya. Bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi itu harusnya kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk menghina, meng-hate speech seseorang. Nah, kalau kita sudah seperti itu ya ada kan perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Jadi ya pasalnya memang pasal karet gitu ya, hukumannya tidak besar gitu, tidak. Tapi kan seseorang itu kalau sudah ditersangkakan kan selesai dia ya. Orang Indonesia itu kalau sudah tersangka itu sudah secara sosial itu sudah orang yang salah gitu kan, walaupun dalam kita mengatakan azas praduga tak bersalah belum tentu salah, tapi seseorang itu sudah ditersangka sepertinya kan sudah orang mau bisnis nggak mau, jangan bisnis sama orang tersangka ya. Nah, ini yang jadi masalahnya begitu ya. Karena boleh ya, tadi tetap mengkritik atau ini pemerintah, tetapi tetap mengikuti aturan atau koridor, tidak menghina atau mencaci gitu ya. Silakan saja. iya, silakan Mas. Namanya kritik membangun itu oke, tapi kalau menghina saya juga keberatan lah. Ya, baik. Prof, ini dari TV Desa ada yang bertanya nih, Suryo Koco, Suryo Putro. Bagaimana penegakan hukum di era sekarang dan bagaimana komentar tentang jenderal junior yang bantu Babinsa malah kena sanksi? Ya, itulah yang saya maksud tadi gitu kan. Kita di Indonesia ini berbuat baik itu belum tentu baik. Ya, berbuat baik itu belum tentu baik ya. Kenapa? Jadi kalau kasusnya ini kan dia punya atasan tanpa karena ini berbicaranya adalah ya mengenai TNI lah ya, dia harus ada atasan, dia dan sebagainya gitu kan, ada garis komandonya. Jadi, nah, tapi harusnya kalau kita membantu orang nggak perlu dong kita baju kita apa, ya pangkat kita apa, namanya membantu orang kan boleh, ya. Orang yang kita butuhkan, jangan orang ketersinggungan. Harusnya yang membantu ini adalah wilayah saya, Anda nggak boleh bantu, ya nggak bisa begitu loh. Yang namanya emergency kan dalam rumah sakit aja ada IGD, instansi gawat darurat. Artinya kalau gawat darurat, ya dokter yang nanganin itu bisa apa? Nah, sama saja kan dalam kehidupan bermasyarakat gitu kan, namanya orang membantu itu kan nggak kenal waktu gitu. Namanya niatnya kan membantu gitu, kecuali niatnya untuk melakukan kejahatan, itu yang kita tidak toleransi. Tapi kalau sepanjang niatnya adalah membantu, seharusnya adalah kita dukung. Nah, itulah yang saya maksud ya. Bagaimana penegakan hukum itu harus yang benar-benar ya. Yang benar-benar membantu itu harus ditegakkan. Jangan sampai kita gara-gara nilai setitik tadi gitu kan. Nah, itu yang sering jadi masalah. Ya, bolehlah. Ya, kalau kasusnya kita menolong nggak boleh ya kiamat lah. Kita menolong orang, kecuali kita menolong orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, enggak. Ini Prof, ini ada pertanyaan yang ya tapi ya nggak apa-apa kita tampung ini. Dari Tahir lagi, apakah tidak ada orang hukum yang melanggar hukum, Prof? Banyak lah, kan sudah banyak kita dengar gitu kan, hakim ditangkap, polisi ditangkap, jaksa ditangkap gitu kan. Pinangki kemarin itu kan jaksa ditangkap. Itu orang hukum. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap gitu kan. Nah, ini ketua DPR Setia Novanto gitu kan ditangkap ditangkap gitu kan. Artinya kalau orang melakukan kejahatan itu sebenarnya nggak ada orang apa aja, tapi kalau bicara orang hukum banyak. Ya, sebenarnya itu menjadi contoh yang tidak baik. Jangan dicontoh. Harusnya sebagai orang hukum itu ya memberikan contoh ya untuk melakukan ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Nah, harusnya diberitahu kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh, bukannya nggak boleh aja, tapi kenapa nggak boleh itu dijelaskan gitu ya. Nah, harusnya orang hukum seperti itu ya. Apalagi dalam penegakan hukum di Indonesia gitu ya. Nah, artinya kalau orang melakukan kejahatan itu siapa saja gitu ya. Tapi ya sangat disayangkan kalau orang hukum melakukan kejahatan maka
perlu mendapat hukuman yang tinggi, ya. Jadi kalau orang hukum melakukan perbuatan hukum atau melanggar hukum, maka hukumannya harusnya lebih tinggi daripada orang biasa gitu, karena dia secara tahu ya. Iya, gitu. Apalagi pejabat. Ya. Apalagi pejabat. Iya, pejabat kan harusnya mencontohkan, menjadi suri toladan. Masuk pejabat ngajarin korupsi gimana? Baik Prof, ini karena dibatasi waktu Prof. Ini sudah kita akhiri perbincangan ini. Terima kasih Prof. Santiago yang sudah berkenan hadir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Prof. Monggo, makasih Mas. Salam sehat, salam buat keluarga Prof. Oke, makasih Mas Gatot. Salam buat semua. Ya. Itu tadi perbincangan saya bersama Profesor Dr. Faisal Santiago SH MM yang mengangkat judul besar Pelangi di Atas Merah Putih dengan tema perbincangan hari ini Law Enforcement. Kita akan ketemu lagi di perbincangan berikut dengan tamu dan tema yang lain. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia maju. Namun jangan kemana-mana, kita akan saksikan penampilan video keren senyawa setelah yang satu ini. Saya Gatot Suryo undur diri, salam sehat, salam kebangsaan merdeka. Masuk. Ada apa? Begini bos, si Rocky sudah membocorkan bisnis kita ke kepolisian. Apa benar? Benar bos. Ya sudah, cari sampai dapat. Saya nggak mau tahu, mau hidup atau mati, cari sampai dapat. Habisin sekalian. Jangan pura-pura kau baik padaku. Sebaik apapun ku sudah tahu busuknya engkau. Jangan kau tutupi wajah dengan topeng. Seindah apapun ku sudah tahu busuknya engkau. Percuma saja, gak ada beda. Bagai sampah yang gak ada gunanya. Kau diam saja, jangan banyak bicara. Karena ku muak dengan semua ocehanmu. Kau tipu aku, kau hisap aku, gak ada sisa. Kau bagai lintah, tinggal tunggu waktu. Saat kan bicara, ku pasti
kau. Percuma saja, gak ada beda. Bagai sampah yang gak ada gunanya. Kau diam saja, jangan banyak bicara. Karena ku muak dengan semua ocehanmu. Kau tipu aku, kau hisap aku, gak ada sisa. Kau bagai lintah, tinggal tunggu waktu. Saat kan bicara, ku pastikan ada jawaban di sana. Percuma saja, gak ada beda.